Beli daging tuna di forum jual beli. Di sini tuh ada daging tuna sesetan gitu, mungkin dari pabrik pengolahan ekspor impor tuna kali ya. Jadi ini kayak yang daging yang enggak ungkul atau yang enggak utuh gitu tuh itu dijual. Nah, 1 kilonya tuh 40.000, lumayan. Nah, ini aku dapatnya seger banget dagingnya, jadi aku potong-potong kecil-kecil. Ini rencananya aku mau bikin siomay dan batagor. Oke, di sini aku coba untuk langsung eksekusi ya, begitu datang langsung eksekusi, soalnya takutnya nanti kalau nggak fresh itu hasilnya juga nggak enak. Oke, setelah kita potong-potong kecil, terus ini masukkan ke choppernya yang gede ya, karena kalau yang kecil tuh udah muat. Aku pakai chopper Mitoshiba. Jangan lupa belanjanya di keranjang kuning, oke? Nah, ini sudah kita blender, terus kita kasih telur. Aku kasih 2 telur untuk 1 kilo tuna. Terus aku kasih air 1 gelas aja. Biar ini untuk muternya itu nanti nggak berat gitu. Oh, ini ditambahin bawang putih ya. Kita kasih bawang putih yang udah kita chopper sebelumnya. Nah, ini sebenarnya udah aku masukkan seasoning untuk micin, garam, lada, itu udah aku masukkan, cuma nggak kerekod aja. Banyak ini video yang nggak kerekod. Aku kira itu sudah aku ngerekam ya, ternyata itu nggak ngerekam. Jadi banyak yang kelewat itu. Ya udahlah, aku jelaskan ya. Ini jadi setelah kita dikasih seasoning sama bawang putih, kita blender sampai halus gitu, halus. Habis gitu aku masukkan untuk tepung-tepungannya. Nah, tapioka itu aku pakai 150 gram. Habis gitu aku pakai tepung apa itu namanya, tepung sagu taninya itu 100 gram. Jadi total tepung 250 gram. Itu kita blend, kita campur gitu ya, sampai dia apa ya, membentuk adonan yang kayak gini nih. Nah, udah dia bentuk kayak gini nih. Ini udah aku campur nih semua tepung-tepungan sama tadi, cuma nggak kerekam aja gitu loh. Nah, ini ada 2 adonan, yang adonan pertama dan adonan kedua. Adonan pertama itu pure tadi, dasar untuk pembuatan resep yang aku tulis itu. Untuk adonan yang kedua itu udah aku tambahin sama ayam yang sudah aku parut, kemudian aku peres sampai bersih tuh airnya nggak ada, terus aku masukkan ke adonan. Nah, bedanya apa? Untuk yang adonan pertama itu untuk yang digoreng batagor, tapi kalau untuk yang adonan kedua itu tuh siomay, nanti itu kita kukus. Yang dikukus-kukus tuh pakai labu siam gitu, beb. Ini aku mau bikin pangsit gorengnya ya. Caranya gimana? Pertama kita ambil adonan seuprit aja, terus kita taruh di tengah. Nah, di tengah itu yang pinggir-pinggir itu kita kasih tipis aja, supaya tujuannya cuma lem aja gitu loh. Terus habis gitu dari arah kanan, nah ini kita cubit-cubit, ditekan, tangan kanan tangan kiri menahan, tangan kanan itu mendorong. Nah, gini hasilnya. Terus agak kita kuatin dulu itu untuk lemnya. Nah, jadinya kayak gini. Cantik kan? Ini nih kayak apa namanya, kayak yang di itu mie gacoan gitu kan, modelnya kayak gini, cuma dia gede aja. Kalau aku bikinnya yang kecil aja gitu. Lanjut yang kedua, kita ulang lagi, ambil aja adonan sejimpit aja gitu ya, terus yang pinggir itu tipis-tipis aja supaya jadi lem. Habis gitu udah gini, terus kita lipet. Nah, lipet, terus tangan kanan itu dorong, tangan kirinya itu nahan, set, dorong, nahan, dorong, nahan, dorong, nahan lagi, dorong, nahan lagi. Oke, udah gitu aja kalau sampai ujung ya. Terus kita pastikan lemnya kuat. Nah, kita tekan-tekan nih. Nah, jadi deh. Bisa ya, pasti bisa ya. Tapi nggak ini aja modelnya. Ada lagi satu lagi modelnya. Modelnya yang satu ini itu lebih ke apa namanya, model uang Cina kuno gitu. Nah, pertama masukkan seuprit aja, terus kita lipat bagian ujung segitiganya gitu ya, kayak gini. Terus kita dorong ke belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan kita dorong, terus kita rekatkan jadi satu di belakang gitu. Nah, jadi deh pangsit ala apa ini, uang Cina yang kuno tuh. Jadi ada 2 macam. Kedua, aku mau bikin bola tuna rambutan.
Kita ambil adonan sedikit menggunakan 2 sendok makan, terus kita buletin kayak gitu, terus kita taruh ke potongan apa itu namanya, ke potongan pangsit. Nah terus kita bulet-buletin gitu, kita tempel-tempelin, taruh aja. Kita ulangin lagi, ambil adonan secukupnya, terus kita bikin agak bulat gitu, terus taruh di potongan pangsit itu, terus kita rekat-rekatin gitu, kita puter-puter kayak gitu ya. Nah puter-puter terus pastikan itu merekat ke adonan. Oke, ini jadinya. Terus kita taruh dulu ya, lanjut bikin yang lain sampai adonan habis. Tapi kan ada yang lupa. Tadi nggak tahu caranya gimana itu untuk rambutannya yang jerawut-jerawut itu tuh gimana bikinnya. Jadi itu tuh dari pangsit, yang lembaran pangsit itu kita tumpuk-tumpuk, terus kita potong-potong menjadi ukuran yang agak pendek, terus kita potong kecil-kecil memanjang. Nah seperti itu, seperti yang kalian lihat dalam video gitu tuh. Terus kita potong sampai habis dipotong-potong semua selesai itu, biar nggak ngerempel atau biar nggak jadi satu tuh kita pisah-pisahin. Jadi nanti ketika adonan dimasukkan ke dalam potongan itu tuh dia bagus hasilnya, dan kalau digoreng itu nanti jadi kering semua karena dia nggak saling menempel gitu loh. Ini untuk pangsit goreng dan tuna rambutannya udah selesai. Ini kita jadikan satu dari box, terus kita sisihkan dulu. Kita mau bikin tahu siomay kukusnya ya. Ini kita tutup dulu, kita simpan dalam kulkas, nanti kalau mau digoreng tinggal goreng. Oke? Bye. Selanjutnya aku mau kasih tahu kamu gimana cara bikin tahu siomay kukus yang tetap menempel di dalam tahu putihnya. Karena ini bikinnya biasanya kalau nggak bisa ya akan lepas semua itu kalau habis dikukus. Oke? Caranya ambil tahu putih yang sudah kita potong segitiga seperti itu. Dari tahu itu kan kotak dibagi 2 sama menjadi segitiga kayak gini. Terus tengahnya itu kita ambil pakai sendok aja, kita lubangin kayak seperti dalam video tersebut. Kita korek dalamnya agak dalam ya, jadi ngoreknya agak banyak juga, dan hati-hati ya, nanti takutnya nanti itu kalau kamu nggak hati-hati bisa putus itu. Kalau itu kan tipis itu pinggir-pinggirnya tuh. Nah untuk penekannya sendiri harus diperkirakan, jadi jangan sampai kelewatan. Habis gitu kita masukkan adonan, terus kita agak tekan-tekan dan padatkan. Oke, terus pinggirnya itu kayak dileles-leles gitu loh, supaya itu memastikan kalau dia itu nempel di pinggirnya juga, nggak di dalamnya juga. Jadi dalam kita tekan-tekan, pinggirnya juga kita harus leles-leles seperti itu. Nah udah kan, ini udah diisi. Terus kita langsung aja masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih itu. Kita tata di dalam, tapi ingat ya, jadi apinya tuh harus kecil. Kan dia udah mendidih nih ceritanya, terus kita taruh tahunya, tapi api kompornya itu kita pakai api kompor yang kecil aja. Kalau kamu pakai api kompor yang besar itu nanti dia tahunya bakal mengembang gede gitu, membengkak gitu, terus akhirnya dalamnya itu bakal kedorong dan keluar, akhirnya isinya nanti yang nggak bisa lengket ke dalam tahu putihnya. Jadi rahasianya itu bikin tahu kukus putih itu supaya dia tetap nempel. Air mendidih, yang sudah mendidih kita kecilkan, baru dimasukkan itu tahu yang sudah kita isi sama adonan. Oke, jadi kita masaknya slow ya, slow cook ya. Terus lanjut aja kita bikin adonan tahu yang lain seperti yang aku contohkan itu. Oke, buat kamu yang mau nyoba langsung dicoba aja ya, pasti berhasil kok, nggak susah kok, ini kok mudah banget. Oke, makasih ya yang udah lihat videoku sampai akhir. Tapi masih ada bagian ketiga, kita mau bikin saus kacangnya ya. Jadi video berikutnya aku mau bikin saus berikutnya.
diikutin terus ya, follow aku juga, like dan komen. Kalau misalnya ada salah cara atau salah kata bisa dikomen ya Beb ya. Kan orang-orang beda pendapat, beda pemikiran, beda resep juga kan, ya toh. Oke, makasih, bye bye. Tapi untuk video yang panjang ini masih lanjut ya untuk bikin saus kacangnya. Yuk. Membuat saus kacang untuk siomay dan batagor. Kita ikuti step-stepnya ya. Yang pertama, aku mau goreng kacang tanah. Kita goreng aja dengan api sedang, ditungguin dan dibolak-balik, jangan ditinggal. Apalagi scroll-scroll TikTok, nanti gosong sayang. Oke, nah setelah itu, setelah agak terasa ringan, kayak kriuk-kriuk gitu, baru kita tiriskan. Di sisi bumi yang lain kita siapkan belanga, kita panaskan dulu minyak sedikit untuk menumis bawang putih. Oke, bawang putihnya secukupnya aja, 2 sendok makan. Ini kita tumis ya Beb ya. Berhubung tadi gak ke record waktu memasukkan airnya, jadi aku jelasin aja. Itu tadi setelah menumis, aku masukkan air ke dalam belanga, terus sampai kita biarkan dia sampai mendidih ya kan. Terus masukkan itu gula merah ke dalam rebusan air bawang putih itu tadi yang sudah mendidih. Kita kasih 50 gram gula merah. Lanjut aku kasih rica atau cabai yang pedas itu loh, cabai kecil itu apa ya, cabai rawit ya, yang sudah kita chopper. Kita masukkan sesuai selera. Kalau kamu pengen yang pedas ya masukkan yang pedas. Terus selanjutnya masukkan kacang yang udah kita goreng tadi tuh, kita chopper juga sampai lembut gitu, kita masukkan bersama-sama. Nah ini nih udah masuk kacang, cabai sama gula merah. Kita diamkan dulu sampai mendidih ya. Udah mendidih kayak gini, lanjut kita mau kasih saus tomat. Nah saus tomat sesuai selera ya. Terus kita tunggu sampai dia mengental dan mendidih. Jangan lupa tetap digaro-garo. Nah, kong masukkan air asam jawa. Nah, ini kita masukkan. Kemudian roiko secukupnya aja, sesuai selera ya kan. Lanjut kasih kecap manis ya, kecap manis. Kemudian aku masukkan garam dan micin. Tunggu sampai air mendidih dan mengental. Dicoba dulu, dirasain dulu. Kalau sudah oke rasanya, udah kita matikan kompor. Jadi deh kita diamkan sampai dingin, siap untuk kita olah dengan masakannya. Berikut aku tampilkan penampakan untuk hasil dari makanan dari season yang pertama sampai keempat. Ini ada tahu somai, somai kukus, dan ini untuk yang digoreng, dan itu ada tahu pong yang diisi. Kemudian tadi kelewat nggak aku bikin VT-nya karena memang nggak aku videoin. Oke, makasih ya yang udah nonton semua full episode membuat makanan siomay dan batagor. Bye bye.